Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Aulia Rahman dari kelas 10 APL 2. Di sini, saya akan mempresentasikan biografi tentang Chairul Tanjung. Chairul Tanjung lahir pada 18 Juni 1962 di Gang Sepur, Kemayoran, Jakarta. Chairul Tanjung adalah putra dari Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah. Abdul Ghaffar Tanjung, ayah dari Chairul Tanjung ini, berasal dari Sibolga, Sumatera Utara, dan berprofesi sebagai wartawan pada Orde Lama dengan menerbitkan surat kabar yang beroplah kecil, dan ibunya, Halimah, berasal dari Cibadak, Jawa Barat, dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Chairul Tanjung dijuluki sebagai si anak singkong. Julukan ini sangat melekat pada diri Chairul Tanjung, bukan karena makanan favoritnya adalah singkong, akan tetapi julukan ini terkenal untuk mendeskripsikan orang pinggiran yang ada pada masa tersebut. Setelah lulus dan menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia tahun 1987, Chairul Tanjung mulai fokus untuk merintis bisnisnya. Pada mulanya, Chairul Tanjung mendirikan PT Pariyati Sindutama bersama ketiga rekannya dengan modal awal sebesar 150 juta rupiah dari Bank Eksim. Lalu Chairul dan rekan-rekannya tersebut memproduksi sepatu anak-anak yang kemudian akan diekspor. Chairul Tanjung berhasil mendapatkan pesanan sebanyak 160 pasang sepatu untuk diekspor ke Italia. Namun, karena adanya perbedaan visi mengenai ekspansi usaha, Chairul Tanjung memilih untuk memisahkan diri dari rekan-rekannya dan membangun usahanya sendiri. Kemahiran Chairul Tanjung dalam membangun sebuah jaringan sebagai seorang pengusaha berhasil membuat usaha yang ia dirikan ia arahkan ke arah konglomerasi. Dalam bidang bisnis, Chairul Tanjung mereposisikan dirinya dalam 3 bidang inti. Salah satunya adalah bidang keuangan. Chairul Tanjung mengambil alih Bank Karman pada tahun 1996 yang kini bernama Bank Mega. Lalu Chairul Tanjung menamakan perusahaannya dengan nama Para Group yang kemudian pada tanggal 1 Desember tahun 2011, Chairul Tanjung mengubah nama Para Group menjadi City Corp. City Corp ini terdiri dari 3 perusahaan subholding, yaitu Mega Corp, Trans Corp, dan Global Research yang meliputi layanan finansial, media, hiburan, retail, gaya hidup, dan sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui, Chairul Tanjung adalah sosok di balik berdirinya Trans 7. Pada Agustus tahun 1998, TV swasta nasional milik Chairul Tanjung berhasil mendapatkan izin siaran. Lalu pada tahun 2006 perusahaan berhasil mengakuisisi TV 7 milik Kompas Gramedia yang kemudian dinamai menjadi Trans 7. Lalu Chairul Tanjung memisahkan perusahaan dari sektor media pada tahun 2013 dengan membangun Transmedia. Lalu pada tahun 2018 Transmedia melalui Trans 7, Trans TV, dan juga Transvision berhasil mendapatkan hak siaran Piala Dunia di Indonesia. Tidak hanya itu, Chairul Tanjung terus memajukan bisnisnya dalam media itu, salah satunya dengan bekerja sama dengan agensi terbesar di Korea Selatan,
SM Entertainment. Selain dikenal sebagai pebisnis sukses, Chairul Tanjung juga sempat menjabat sebagai Menko Perekonomian pada 16 Mei tahun 2014 ketika Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat sebagai Presiden Indonesia. Kekayaan Chairul Tanjung mencapai sebesar 4,9 miliar US dollar yang apabila dihitung dalam jumlah rupiah bisa mencapai 65,3 triliun rupiah. Dan itulah dia biografi singkat mengenai Chairul Tanjung, seorang pembisnis sukses dan konglomerat asal Indonesia. Semoga dari video ini juga Anda sekalian menjadi lebih termotivasi dari kisah beliau. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.